Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Artista Cahaya Pinanda, NIM 1422 100 107. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian dan jenis limit fungsi aljabar dan trigonometri serta limit kontinuitas. Limit fungsi. Pengertian limit fungsi merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai satu bilangan tertentu. Contoh sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, lim x mendekati c k plus k. Yang kedua, lim x mendekati c x sama dengan c. K dikali lim x mendekati c dalam kurung x. 4 lim x mendekati c dalam kurung x plus 9 dikali x sama dengan lim x mendekati c f fungsi dalam kurung x plus lim x mendekati c a dalam kurung x. Yang kelima, lim x mendekati c fungsi x kurangi 9 kali dalam kurung x sama dengan lim x mendekati c fungsi dalam kurung x kurangi 9 kali dalam kurung x sama dengan lim x mendekati c fungsi x kurangi lim x mendekati c 9 dikali dalam kurung x. Yang keenam, lim fungsi x dikali 9 dalam kurung x sama dengan lim x mendekati c fungsi x dikali lim x mendekati c 9 kali dalam kurung c. Yang ketujuh, limit x mendekati 2 fungsi x per 9 dikali x sama dengan limit x mendekati c f dalam kurung x min limit x mendekati c 9 dikali dalam kurung x. 8 lim x kurangi c dalam kurung f dalam kurung x pangkat n kurung tutup sama dengan lim x mendekati c f sama dalam kurung x pangkat n. Lim akar pangkat 2 akar pangkat kuadrat n akar pangkat n f dalam kurung f dikali dalam kurung x sama dengan akar pangkat n lim x min kurang 2 fungsi dalam kurung x. Fungsi yang pertama yaitu limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan jika k atau konstanta fungsi f dan fungsi g adalah fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c kali a, dan 2 bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar yaitu limit x mendekati a f kali dalam kurung x. Yang kedua, limit x mendekati 00 f kali x. Metode yang pertama, metode substitusi. Paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mendistribusikan
menstitusi langsung nilai ke dalam fungsi f dikali dalam kurung x. Contoh, tentukan nilai limit aljabar dari lim x mendekati 2x kuadrat plus 5. Penyelesaiannya, lim x min 2x kuadrat plus 5 sama dengan 2 kali dalam kurung 2 kuadrat plus 5 sama dengan 2 kurung buka 4 plus 5 kurung tutup sama dengan 8 plus 5 sama dengan 13. Jadi nilai lim x mendekati 2 adalah 2 kali 2 kuadrat 2x kali 2x kuadrat plus 5 sama dengan 13. Yang kedua, metode pemfaktoran x. Pemfaktoran jika metode substitutivitas menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu, baru kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soal, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari lim x kuadrat min 4 per x kurang 2. Lim x mendekati 2, x kuadrat kurangi 4 per x kurangi 4 sama dengan lim x mendekati 2 kurung buka x kurang 2 kurung tutup kurang kali kurung buka x plus 2 kurung tutup per x kurang 2 sama dengan lim x mendekati 2 kurung buka x plus 2 kurung tutup sama dengan dalam kurung 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari lim x mendekati 2 x kuadrat per 4 per x kurangi 2 sama dengan 4. Metode yang ketiga, metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini dilakukan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional atau nilai limit tidak dapat terdefinisikan. Contoh soal, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari lim 4x per x min akar pangkat 6 akar pangkat 6x min 8 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, lim x mendekati 4 kurangi x per x kurangi akar pangkat 6x kurang 8 sama dengan lim x mendekati 4 dalam kurung 4 kurangi x dikali dalam kurung x plus akar pangkat 6x min 8 per x kuadrat dikurangi dalam kurung 6x min 8 sama dengan lim x mendekati 4 min dalam kurung x kurang 4 dikali dalam kurung x plus akar pangkat 6x kurangi 8 per x kuadrat min 6x plus 8. Bentuk x kuadrat kurangi 6x plus 8 dapat difaktorkan menjadi x dalam kurung x min 4 dikali dalam kurung x kurangi 2 lim x mendekati 4 min dalam kurung x per 4 dalam kurung x kurangi 4 dikali dalam kurung x plus akar pangkat 6x min 8 per x kuadrat kurangi 6x plus 8 sama dengan lim x mendekati 4 min dalam kurung x kurangi 4 dikali dalam kurung x plus akar pangkat 6 kali akar pangkat 6 x kurangi 8 per x kurangi 4 kali dalam kurung x kurangi 2
sama dengan lim X mendekati 4. Min dalam kurung X plus akar pangkat 6 X min 8 sama dengan per X dalam kurung X kurangi 2 sama dengan min 4 plus akar pangkat 6 dalam kurung 4 min 8 per 4 kurangi 2 sama dengan min dalam kurung 4 akar 4 tambah akar pangkat 16 per 2 sama dengan min 4. Jadi nilai aljabar dari lim 4 kurangi X sama dengan X per 4 X per 6 akar pangkat 6 X min 8. Yang kedua yaitu limit fungsi trigonometri, merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah yang ada dalam trigonometri adalah sinus sudut. Istilah yang ada dalam trigonometri adalah sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tang, sek, CSC atau kosekan, dan kot atau kotagen. Rumusnya lim sin X min sin lim X mendekati C, sin X sama dengan sin C. Lim X mendekati 7, cos X sama dengan cos C. Lim X mendekati C, tan X sama dengan tan C. Lim X mendekati C, cosec X sama dengan cosec C. Lim X mendekati C, sec X sama dengan sec C. Limit X mendekati C, kotan X sama dengan kotan C. Untuk limit yang ketiga yaitu limit kontinuitas, terlihat dalam hubungan limit fungsi dengan nilai fungsi disatukan titik. Jika limit fungsi f di titik C adalah fungsi dalam kurung C, maka dikatakan bahwa fungsi f kontinu di titik X sama dengan C. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di titik C jika lim X mendekati C, f dalam kurung X sama dengan f dalam kurung C. Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu fungsi f kontinu di C jika 3 dari kondisi berikut terpenuhi. 1. Fungsi C terdefinisi. 2. Lim X mendekati C, fungsi X ada. Ketiga, lim X mendekati C, fx sama dengan f dalam kurung C. Jika fx tidak kontinu di C, maka dikatakan fx memiliki diskontinuitas di C. Sekian video dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.